kasih Tuhan. Sungguh baik Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Bawa kami untuk lebih haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami mau memiliki hubungan yang lebih erat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya kalau memakan Engkau, kalau kami karib dengan Engkau, ada banyak rahasia yang Kau singkapkan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, kami mau hidup seperti mimpi. Kami mau hidup seperti kerinduan hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya kalau kami hidup seperti apa yang Kau mau, kami akan jadi berkati keluarga kami, di lingkungan kami, di kota kami. Bahkan hidup kami jadi berkat buat kota-kota yang lain, buat provinsi demi provinsi, buat negeri ini ya Tuhan. Bahkan jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, singkapkan isi hati-Mu pagi hari ini. Kami siap menyambut dengan kegembiraan, dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar warga kerajaan Allah? Wah, puji Tuhan ya. Ini saya senang sekali bisa ada di sini ya. Bu Ruth, makasih udah memberikan kepercayaan buat saya untuk berbagi ya. Kalau suatu hari ada waktu pengen dengar juga ya kesaksian dari cuma ada di sini, pasti punya apa ya kisah-kisah yang luar biasa ya. Nanti salam sama Pak Cornelius ya. Nah, kali ini nggak ketemu, nanti lain kali. Oke saudara, nama saya Philip Triata ya. Saya datang dengan istri saya yang di pojok, namanya Julie. Ya. Julie itu artinya selalu muda, ya, karena banyak ketawa, ya. Dia seorang kartunis, dia seorang pelukis, ya. Nah, arti dari nama saya, ada yang tahu? Kalau nama Philip artinya apa? Adik-adik di sini bisa tebak, ya. Arti dari nama Om Philip, kira-kira apa artinya? Lampu, ya. Apa katanya? Nggak apa-apa, jangan takut salah. Apa? Lampu, ya. Oke, hampir benar. Itu merek, ya. Kira-kira apa? Menurut jemaat di tempat ini, arti dari nama Philip apa? Ya, nanti ada dua, ya. Yang pertama itu tangguh, ya. Jadi saya nggak boleh lemes nih menghadapi masalah, ya. Karena arti dari nama saya itu tangguh. Ya, jadi saya harus tetap ya percaya sama janji Tuhan, ya, nggak boleh kalah dengan masalah. Yang kedua, ini lucu nih, pencinta kuda. Nah dalam hidup ini saya percaya nggak ada yang kebetulan. Ya, saya ketemu dengan Julie, dia seorang pelukis. Dia terutama paling jago melukis apa menurut saudara? Kuda. Ya, jadi nggak ada yang kebetulan, ya. Nah, pagi hari ini saya datang dengan dua saudara saya, ya, kakak saya. Ya, ini udah kayak orang tua juga. ya, mereka berdua supporter, wah, terbaik ya buat saya dan istri saya Julie, ya, Ko Robi sama Ciani. Ya. Mau sharing dulu kalau Robi Ciani. Ya. Nah, saudara, saya dan istri saya itu games creator, ya. Kami berdua pembuat alat edukasi dalam bentuk permainan. Ya, kami udah buat 13 tahun yang lalu sudah 40 macam Bapak Ibu, ya, ada 40 macam alat edukasi dalam bentuk permainan, ya. Salah satunya ada board game economic leadership, ya. Itu kami diminta Bank Indonesia untuk membuat board game, mentraining kepala-kepala daerah di Indonesia, ya, untuk wali kota, bupati training. Nah, salah satunya menggunakan ya alat belajarnya menggunakan board game yang kami buat, ya. Oh, boleh tepuk tangannya rame-rame. Ya, ada juga alat board game yang kita bikin namanya board game Negeri Kompak, ya. Itu belajar Pancasila sambil bermain, ya. Nah, kami kolaborasi sama Wahid Foundation, ya. Jadi anak-anak Gus Dur minta bantuan untuk kita kolaborasi, ya. Ada juga kita diminta ya belajar bangun karakter, ya. Jadi sambil bermain belajar bangun karakter, ya, supaya lebih rendah hati, supaya lebih punya ketekunan, disiplin, sayang orang tua. Nah, kita diminta Kementerian Pelindungan Anak, Bapak Ibu. Ya, wah.
Nah, ada 40 macam. Pokoknya saya dan istri saya selalu lihat begini. Indonesia perlu apa? Kami bikin alat belajarnya. Ya, karena ternyata ya favorit otak untuk belajar itu dengan cara bermain. Ya, jadi otak kita itu senang dengan cerita, yang kedua senang dengan permainan. Ya, saya seringkali ketemu dengan anak-anak kecil, Bapak Ibu. Ya, saya bilang, belajar yuk. Ekspresinya kayak nggak mau, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau saya bilang belajar yuk, nantangin dia, ayo om gitu kan. Nah, kenapa nggak dibalik? Ya, sambil main, sedang belajar sesuatu. Ya, nah jadi favorit otak untuk belajar adalah bermain. Ya, nah ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau bicara bermain itu bukan hanya milik anak kecil. Ya, jadi bermain itu pembelajaran seumur hidup. Ya, siapa di sini bapak-bapak yang suka olahraga? Angkat tangan, ya, minimal suka nonton sepak bola, badminton, ya, volley. Oh ini fanatik sepak bola. Nah, itu tuh permainan, cuma ditandingkan, betul nggak? Makanya Asian Games, Olympic Games, gitu ya. Jadi semua olahraga itu games, itu permainan, ya. Nah itu membuktikan, ya, bahwa yang namanya bermain itu, ya, pembelajaran seumur hidup buat kita semua, ya. Jadi kita punya paradigma yang benar, ya. Makanya, tapi main yang nggak main-main, main yang ada manfaatnya, main yang ada edukasinya, ya. Nah, ini salah satu game, ya, sebelum nanti saya sharing satu kebenaran firman Tuhan. Nah, ini ada satu game yang kita buat, ya, dari 40 macam yang kita ciptakan. Ini ada salah satunya. Ini, nah, ini namanya akrobat kata, ya, alat belajar melatih imajinasi sama kreativitas kita. Ya, terutama dalam membuat kalimat atau merenungkan. Ya, nah kita kan mau, ya, kita harus kuat di dalam perenungan, terutama perenungan firman. Bukan merenungkan masalah, ya. Ya, banyak orang gagal dalam hidup itu karena terlalu banyak merenungkan masalah siang dan malam. Ya, bukan merenungkan firman. Ya, harusnya merenungkan firman siang dan malam baru kita menang dalam kehidupan. Ya. Nah, ini salah satu alatnya, namanya akrobat kata. Ya, nah akrobat kata cara mainnya gampang. Ada 2 cara main utama. Yang pertama, ini isinya simbol-simbol kotak kayak gini. Ya, kalau saya lempar misalkan ini hasilnya panah, gampang cara mainnya. Bikin kalimat harus ada kata panah. Ya, misalkan saya suka olahraga memanah. Ya, saya suka olahraga memanah. Setiap minggu saya berlatih 2 kali, misalkan seperti itu. Ya, ada yang bisa bikin kalimat harus ada kata panah di sini? Bu, Budut. Saya belum pernah belajar memanah. Yes, luar biasa. Ya, itu kalau 1. Kalau saya lempar 2. Nah, kita coba. Tadi panah, ya, saya tambahkan 1. Ya, saya tambahkan 1. Misalkan kapal laut. Nah, bikin kalimat harus ada panah sama kapal laut. Nah, siapa yang bisa di sini, saudara? Ya. Jangan takut salah. Ayo. Oke. Worship leader. Ayo. Pemain musik, silakan. Ayo. Pas kapal laut sambil memanah. Iya. Bagus. Ya. Nah, sekarang kita tingkatkan level kesulitan, ya. Saya kasih simbol panah sama harta karun, ya, harus bikin kalimat ada panah dan harta karun. Temanya melayani. Nah, saya kasih tema nih. Tadi kan masih sembarangan. Oke. Ada panah, ada harta karun. Ya, bikin kalimat harus ada kata panah dan harta karun. Tapi dengan tema melayani Tuhan. Nah, Ayo, Lina. silakan. Angkat tangan yang bisa. Pak. Coba ya. Iya, coba Ya. kawin. Kayak anak panah di tangan pahlawan yang akhirnya menjadi harta karun bagi sesama. Keren. Mantap, ya. Nah, itu cara main yang pertama. Cara main yang kedua. Nah, kalau saya lempar hasilnya panah, Bapak Ibu Saudara, bikin kalimat tapi tidak boleh ada kata panah. Nah, jadi kita harus renungkan dulu panah ini bicara apa? Target, Iya. fokus, apalagi sasaran, Tujuan. tujuan, olahraga,
Robin Hood, boleh perang, apa lagi? Ya, nah baru dibikin kalimat. Contoh, kalau hidup nggak punya tujuan, kita nggak akan pernah bisa berhasil. Yes. Ya, jadi saya gunakan simbol panah ini tujuan. Ya, oke. Nah kalau saya tunjukkan duren, ya, duren ini bicara apa? Buah. Buah, apa lagi? Manis. Manis, bau, buah saya wangi. Buat yang suka wangi, apa lagi? Mahal, apa lagi? Duri, apa lagi? Thailand. Kolesterol. Kolesterol. Oke. Ya, jadi nah baru dibikin kalimat. Oke, sekarang siapa yang bisa bikin kalimat tapi tidak boleh ada kata durian? Nah, artiin dulu baru bikin kalimatnya. Bisa? Ya pikir. Coba. Siapa? Galak di luar, manis di dalam. Mantap. Galak di luar, manis di dalam. Yes. Ya, mantap. Nah, ini saudara, ini ada 9 kotak. Kalau kita bisa bikin kalimat memadukan 9 simbol, wah itu udah levelnya luar biasa. Nah, ini alat belajar. Ya, supaya kita bisa punya komunikasi lebih baik, terus kita merenungkan dengan cara yang lebih baik. Ya, ini alat belajar untuk komunikasi yang lebih maksimal. Ya, namanya akrobat kata. Nah, bisa juga dikasih tema. Ya, di sini ada tema-tema yang disarankan. Tapi kalau temanya nggak ada di sini, kita bisa bikin tema sendiri. Ya, temanya tentang pemuritan, temanya tentang Yesus, macam-macam. Ya, nah ini akan sangat bagus. Ya, nanti ini saya kasih buat Ibu Ruth. Ya. Oke, saudara. Ya, kali ini saya mau sharing tentang satu topik. Ya, kalau bicara main-main, kayaknya nanti suatu hari saya datang lagi ke sini. Yes. Kita bikin acara khusus. Ya. Ya, kita mau belajar, tapi sambil memberkati ya, kota kita. Ya. Wah, nah kayak seperti apa nanti kita janjian. Ya, kalau bisa nanti mungkin bisa gabungan dengan gereja-gereja. Ya, kesatuan tubuh Kristus lebih mantap lagi. Ya, nah saudara, saya mau sharing satu topik yang namanya ekspresi ibadah. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu punya impian buat masing-masing kita. Ya, dan mimpinya lebih besar daripada mimpi kita sendiri. Amin nggak? Amin. Ya, saya percaya namanya hidup kita pasti pengen punya apa ya? Cita-cita, pengen hidup yang lebih baik. Ya, tapi Tuhan punya mimpi jauh lebih besar daripada mimpi kita sendiri. Nah, orang tua kita pasti punya impian buat kita. Ya, nah mimpi Tuhan lebih besar daripada mimpi orang tua kita buat masing-masing kita. Ya, coba kita lihat di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ini ayat yang udah nggak asing pasti buat masing-masing kita, saudara. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ada ditampilkan? 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Saya baca ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi Tuhan punya mimpi luar biasa loh. Ya, kalau kita setia, kita percaya sama janji Tuhan, hidup kita itu sebetulnya sampai ke ujung bumi jadi berkatnya. Ya, dimulai di Yerusalem. Ya, Yerusalem itu bicara kota. Jadi di kota ada keluarga kita. Kita harus jadi berkat buat keluarga kita. Kita harus jadi berkat buat tetangga-tetangga kita, buat lingkungan kita. Ya, kita jadi solusi buat kota kita. Ya, nah kalau kita setia, saudara, pasti impact hidup kita hanya masalah waktu akan jadi berkat buat kota yang lain, buat desa yang lain, buat provinsi yang lain, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Itu mimpinya Tuhan. Ya, siapapun saudara hari ini, ya, seperti mungkin latar belakang apapun saudara, ya, kalau saudara setia sama apa yang Tuhan mau, hanya masalah waktu. Ya, hidup saudara dan saya jadi berkat sampai ke ujung bumi. Ya, nah, ada satu kalimat yang mungkin saudara boleh catat, ini menarik. Dibilang katakan gini, kematian satu benih adalah kematian potensi satu hutan belantara. Ya, kematian apa? Satu benih adalah kematian potensi satu hutan belantara. Kalau saya makan satu buah apel, ada yang bisa tebak kira-kira buah apel ada berapa bijinya? Nggak perhatiin nih lagi makan buah apel ya.
Ya. Ya, lebih dari satu lah Mas. Ya. Satu biji apel saudara punya potensi jadi satu pohon apel. Satu pohon apel mungkin ada puluhan, ada ratusan buahnya. Satu pohon apel jadi punya potensi jadi satu kebun apel. Ya. Satu kebun apel ya tergantung berapa luasnya, mungkin ada ratusan pohon, ada ribuan pohon, buahnya udah nggak kehitung, punya potensi jadi satu hutan apel. Ya. Jadi jangan main-main dengan potensi satu biji, potensi satu benih. Ya, nah saya percaya hidup kita ya itu jauh potensinya daripada apel. Amin ya? Yes. Nah Tuhan mau pakai hidup kita saudara. Ya. Jadi berkat buat Indonesia. Ya, dari Magelang memberkati Semarang, memberkati Papua, memberkati Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. Ya. Nah, salah satu cara ya supaya kita suatu hari bisa menjadi seperti yang Tuhan mau, yaitu yang namanya memahami ekspresi ibadah. Ya, nah saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu di sini. Kalau bicara ibadah, apa yang ada di kepala saudara? Kalau ibadah itu apa menurut Bapak Ibu? Ayo. Puji-pujian, memuji Tuhan, apa lagi? Bersekutu, luar biasa. Ada yang lain Bapak Ibu? Mengucap syukur, bertemu dengan Tuhan. Ada yang lain Bapak Ibu? Mendengarkan firman Tuhan, luar biasa. Nah, ternyata ya, ada 4 ya ekspresi. Ya, nah mungkin nanti Bapak Ibu ya bisa gali firman Tuhan. Ada 4 ekspresi utama ya kalau bicara tentang ibadah. Yang pertama kita lihat di Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 mulai dan ayat kedua. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wow. Ya, di sini ada kata ibadahmu yang sejati. Bahasa aslinya ten logiken latrean. Artinya ibadah yang masuk akal. Nah, maksudnya apa ibadah yang masuk akal? Ya, jadi ibadah yang sejati sama dengan ibadah yang masuk akal. Ya. Maksudnya apa? Ada perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Ya, jadi orang dunia melihat dia dulu nggak ke gereja, ya, sekarang ke gereja. Dulu dia orangnya khawatiran terus, kalau ngobrol dikuasai oleh kecemasan, ketakutan. Tapi hari ini aku ketemu sama dia. Ya, kata-katanya membangun, ya, semangat orangnya, ya. Nah itu yang namanya ibadah yang masuk akal, ada perubahan, ya. Dulu nggak terlalu ramah sama pasangannya, ya. Setelah ikut Tuhan, ya, jadi makin mesra, ya. Nah itu yang namanya ibadah yang masuk akal, ada perubahan hidup ke arah yang lebih baik, ya. Dulu sebelum dalam Tuhan kurang terlalu respect mungkin sama orang tua. Ya, setelah di dalam Tuhan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup dia, lihat orang tua itu respect banget. Ya, peduli sama orang tua. Nah, itu yang namanya ibadah yang masuk akal, ya. Jadi bicara tentang ibadah Saudara, ekspresinya adalah perubahan hidup kita. Ya. Jadilah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang paling semangat. Amin. Ya, jangan sampai kita ketemu orang nggak ngelihat antusiasme kita, orang nggak ngelihat semangat dalam hidup kita. Ya, lihat cara jalan kita aja udah nggak bikin semangat orang. Wah, ya nggak jadi berkat. Ya, cara jalannya nggak jadi berkat, ekspresi wajahnya nggak ada sukacita, gitu ya. Nah itu nggak masuk akal buat orang dunia. Ya, harusnya saudara, ketika orang-orang melihat wajah saudara aja mereka, kok aku diberkati ya? Dia belum ngomong ya, tapi aku jadi semakin semangat. Ya, mau saudara? Nah itu yang namanya ibadah yang sejati. Ya, saya dan istri saya diberkati banget. Ya, kita pergi ke beberapa tempat, salah satunya kan di Hong Kong sama di Singapura. Itu pagi-pagi saudara, ya,
Itu mereka mau kerja, jalan, udah kayak mau lari. Iya. Ya, padahal kerja loh, semangat gitu, dengan hidup mereka gitu ya. Yang ngerti ya, apakah mereka sebenarnya di dalam hatinya boring tuh gimana, tapi mereka tunjukkan apa ya, semangat gitu. Ya, nah kita di dalam Tuhan harusnya lebih lagi kayak gitu. Ya, kata-kata kita, ekspresi wajah kita, cara jalan kita tuh berjalan dengan iman ya, orang diberkati gitu. Ya, izinkan dunia melihat perubahan hidup kita. Yes. Ya, nah itu yang namanya ibadah yang sejati, saudara. Ya, jadi kalau hari ini, kalau ada orang nanya, ibadah itu apa? Perubahan hidup. Wes, ya, itu ibadah. Itu kata firman Tuhan. Nah, sekarang caranya gini. Gimana nih supaya kita mengalami perubahan hidup, supaya kita bisa menjalani ibadah yang sejati? Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi caranya pembaharuan budi, metanoia. Ya, jadi saudara, pikiran yang berubah itu membuat hidup kita berubah. Ya, makanya ada kata-kata yang ini saudara harus catat. Apa yang kita pikir jadi apa? Jadi tindakan. Tindakan jadi apa? Kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter. Karakter jadi masa depan. Ya, saya ulang saudara. Apa yang kita pikir jadi tindakan. Tindakan jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter. Karakter menentukan masa depan. Kalau pikiran saya ragu-ragu, tindakannya pasti ragu-ragu. Kalau saya lakukan terus-menerus, saya punya kebiasaan ragu-ragu. Karena saya punya kebiasaan ragu-ragu, karakter saya peragu. Karena saya punya karakter peragu, masa depan saya meragukan. Ya, jadi hati-hati apa yang saudara pikir. Kalau pikiran saudara percaya sama janji Tuhan, masa depannya menjanjikan. Ya, kalau pikirannya yakin sama janji Tuhan, masa depannya meyakinkan. Ya, nah, saya mau sharing sama saudara, bersaksi. Ya, saya dan istri saya, ya, itu sebenarnya ada beberapa tantangan, ya, untuk membuat alat edukasi permainan. Yang pertama, kami sudah menikah 19 tahun, nggak punya anak kandung. Ya, ya pasti menurut pandangan orang, ya nggak punya anak pasti nggak ngerti anak dong, betul nggak? Tapi suatu hari kami berdoa, Tuhan, apa yang kita bisa buat nih? Ya, buat Indonesia. Ya, salah satunya Tuhan ingetin, ada begitu banyak masalah dengan generasi kita kan. Ya, salah satunya ya anak-anak gitu. Nah, ini Tuhan kasih ide untuk kami bisa membuat alat edukasi dalam bentuk permainan. Ya. Nah, tapi nggak tiba-tiba jadi Bapak Ibu. Kami harus ke toko buku dulu ya, Juli ya. Kita beli banyak buku tentang bagaimana bisa lebih dekat sama anak-anak. Ya, gimana jadi orang tua yang baik. Ini nggak punya anak kandung. Ya, bukunya hampir selemari tentang orang tua. Kuncinya mau belajar dan praktek, banyak main sama anak-anak. Ya, puji Tuhan. Ya, akhirnya ya Tuhan memberikan kasih karunia ya kepada kami berdua. Ya, kami menciptakan banyak game dan ternyata banyak anak-anak suka. Ya, karena setiap game yang kita bikin sebelum ada di pasar atau mungkin sebelum ada alatnya, itu kan kita uji dulu, kita tes dulu dengan banyak anak-anak, dan ternyata responnya bagus. Ya, jadi saudara, itu kendala kami, nggak punya anak, ya, tapi bisa mengedukasi banyak anak-anak di Indonesia. Ya, itu karena kebaikan Tuhan Yesus. Yang kedua, ya, ini kan edukasi permainan, berarti alat yang mendidik, ya, pembelajaran. Ya, ada yang tahu sekolah saya tingkat terakhir saya lulusan apa? Psikolog. Terima kasih buat ujian. Spesialis anak. Wah, terima kasih juga. Jauh banget. Saya lulusan SMP. Ya, tapi dari semangatnya nggak kelihatan kan? Iya. Ya, saya sekolah lulusan SMP, saudara. Saya bersebelas adik kakak. Saya nomor 8. Ya. Waktu saya lahir, orang tua saya udah bangkrut usahanya. Dulu punya pabrik tapi bangkrut. Kakak saya minimal sekolahnya sampai SMA lulus. Adik saya ada yang biayain sampai kuliah. Saya punya adik 3 perempuan. 2-nya kuliah, 1 di Universitas Parahyangan, 1 lagi di Setiap Bandung. Yang salah satu di Semeru. Ya. Jadi dari 11 adik kakak cuma saya yang lulusan SMP. Ya.
Karena waktu itu saya mau lanjut ke SMA, orang tua juga nggak ada uang. Ya, tapi untung saat itu saya udah di dalam Tuhan. Saya lihat kebenaran firman Tuhan, saya lihat janji Tuhan. Ya, kalau Tuhan bisa pakai orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang kayaknya masa depannya suram, tapi ketika mereka serahkan hidupnya kepada Tuhan, hidup masa depan mereka berubah. Ya, kalau kata isi saya, mungkin di atas kertas masa depan kita suram, tapi untung masa depan kita ditulis di atas batu karang. Ya, ya. Nah, saya ingat Yusuf. Ya, untung saya banyak baca firman. Ya, di sini siapa ini namanya? Ah, Sesi. Bagus namanya. Kamu usia berapa? 12. Oh, nah Uncle Philip bertobat terima Tuhan umur 13. Ya, 3 tahun kemudian saya sejak umur 13 ya lahir baru cinta mula-mula. Aneh lu umur 13 berarti 1 tahun setelah ini. Sesi ya. Hah? Tahun depan. Itu tiap hari bersaksi loh. Amin. Saya nggak ngerti kalau sekarang anak-anak remaja gimana. Saya teman sebangku saya cerita tentang Tuhan Yesus, ketemu orang tua saya ceritain tentang Tuhan Yesus, ketemu kakek nenek saya ceritain Tuhan Yesus. Semangat banget. 3 tahun kemudian putus sekolah. Diuji, umur 16 sudah diuji. Tapi saya lihat Yusuf, saya lihat Daud mengalami proses yang tidak mudah, tapi percaya sama janji Tuhan, akhirnya menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya, gambarannya gini. Nah, ini kalau Yusuf di sini, ya, karena begini. Ada satu kalimat menarik. Orang yang berhasil adalah orang yang sanggup menghubungkan titik-titik hidupnya menjadi pembelajaran. Ya, jadi titik-titik hidup disambungkan. Nah, itu orang yang berhasil. Ya, nah saya akan tunjukkan. Nah, Yusuf ya dikasih mimpi sama Tuhan. Ya, mimpinya jadi berkat buat bangsanya, bahkan buat bangsa-bangsa. Betul nggak? Wow, dia semangat. Dia cerita kepada saudara-saudaranya. Ya, dikasih mimpi. Cerita kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya gimana? Mendukung, semangat atau gimana? Benci. Ya, firman Tuhan kalau kita baca di Alkitab, benci sama dia. Kesel. Ya. Bahkan awalnya berencana untuk membunuh Yusuf. Wah, luar biasa. Ya. Bayangin saya nggak ngerti itu gimana ya rasanya ya kalau kita punya saudara mau bunuh kita gitu. Nah Yusuf ngalami, dia bukan dapat dorongan semangat, ya bukan dikasih tepuk tangan, bukan didoain, ya, tapi saudara-saudaranya benci sama dia. Ya mungkin cara menyampaikannya kita nggak ngerti seperti apa. Pokoknya intinya saudara-saudaranya nggak suka bahkan benci. Awalnya mau bunuh dia, tapi nggak jadi. Ya titik berikutnya apa? Dibuang ke sumur. Ya ada yang pernah dibuang ke sumur di sini? Nggak ada ya? Ya, itu main sumur-sumuran. Jadi dia dibuang ke sumur. Titik berikutnya apa? Dijual. Setelah dijual, ya dia kerja di tempat Potifar, seorang pembesar, dia jadi berkat. Ya, harusnya dia pahit tuh, harusnya dia marah sama saudara-saudaranya. Tapi ini orang yang punya kualitas yang luar biasa, cinta Tuhan, ya. Punya alasan untuk marah, punya alasan untuk pahit, tapi dia dikuasai oleh kepahitan dan kemarahan. Dia malah jadi berkat di rumah Potifar. Apa aja yang dia bikin berhasil. Kalau orang pahit itu nggak bisa bikin yang apa ya, jadi sesuatu yang terbaik, yang berhasil, yang dan sifatnya menetap gitu ya. Tapi Yusuf ini jadi berkat. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dia difitnah kan, titik berikutnya. Ya, istri Potifar. Fitnah. Setelah difitnah apa? Masuk penjara. Nah, pertanyaan saya saudara, dari mimpi yang tadi, titik yang tadi ke sini, makin jauh dari mimpi Tuhan, ya, atau makin dekat? Hah? Kalau pakai kacamata manusia makin jauh kan? Iya. Katanya aku mau dipakai Tuhan luar biasa jadi berkat buat bangsa. Ini malah masuk penjara. Iya nggak? Setelah masuk penjara. Ada 2 orang bermimpi kan, juru minuman, juru roti kan, nggak ada yang sanggup menerjemahkan mimpi mereka. Yusuf oleh karena hikmat Tuhan berhasil menafsirkan mimpi kedua orang ini dan jadi kenyataan. Ya, akhirnya juru minuman dikembalikan posisinya ke posisi yang semula. Tapi apa yang terjadi? Yusuf udah bilang, jangan lupain aku ya. Tapi dilupakan.
Ya, dilupain dia. Ya, ada yang pernah dilupakan di sini? Banyak. Jawabannya. Curhat. Ya, milikilah sikap seperti Yusuf, ngapain? Ya, Yes. di penjara dia malah jadi orang kepercayaan. Ya. Ya, ini orang punya kualitas yang luar biasa ya. Di istana jadi berkat, di penjara jadi berkat. Ya, nggak ada tempat yang bisa membatasi anak-anak Tuhan. Ya, mau ditempatkan dimanapun, ya, kualitasnya itu nggak berkurang. Ya, sampai akhirnya Firaun bermimpi, nggak ada yang bisa tafsirkan mimpinya. Yusuf oleh karena hikmat Tuhan berhasil yang menafsirkan mimpi dari Firaun. Ya, singkat cerita akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Tapi firman Tuhan bilang, tapi dia menjadi seperti bapak buat Firaun. Wow. Lokasi mimpi umur 17. Ketemu Firaun usia 30 tahun. Ada 13 tahun berproses. Nggak ada yang tiba-tiba. Amin. Ya, ada pembentukan. Bagi Tuhan mengangkat setiap kita gampang. Tapi Tuhan melihat hati kita, saudara. Ya. Jadi lama sebenarnya tergantung hati kita. Ya, kalau hati kita cepat beres, ya, Tuhan akan mengangkat hidup kita. Ya. Nah, saudara, kita harus memiliki cara pandang seperti Yusuf. Percaya sama janji Tuhan. Ya. Nah, itu yang namanya ibadah yang sejati. Ya, saya nggak ngerti setiap saudara lagi ngalami masalah apa. Ya, pegang janji Tuhan. Jangan pahit, jangan marah. Ya, Tuhan lagi izinkan saudara untuk berproses. Ya, percaya Tuhan gak pernah lupa sama janjinya. Ya, sama seperti Philip pendidikan SMP. Tapi ketika baca Kisah Rasul 1 ayat ke-8, saya percaya Tuhan. Ya, hari ini, ya, saya melihat banyak pekerjaan yang Tuhan lakukan. Kita membuat banyak karya memberkati negeri. Padahal cuma lulusan SMP. Ya, Tuhan paling ahli membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Ya. Nah, itu ibadah yang sejati. Nah, sekarang ekspresi yang kedua. Coba kita lihat di Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke-26 mulai. Ya. Ekspresi yang kedua, ya. Ekspresi yang pertama apa Bapak Ibu? Ibadah yang sejati. Yang kedua, kita lihat. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ada kata ibadah yang murni. Ya, pada saat itu banyak janda-janda, yatim piatu yang perlu ditolong. Ya, gereja harus peduli kepada mereka. Nah, hari ini ada banyak ya golongan ya orang-orang kita harus bantu. Ya, ada orang-orang yang stres, ya, ada orang-orang yang mungkin dikuasai oleh narkoba, ya, macam-macam. Ada begitu banyak masalah. Nah, gereja dipanggil untuk peduli sama mereka. Nah, kalau kita peduli, saudara, itu yang namanya ibadah yang murni. Nah, saya percaya, saudara, kalau kita hatinya dimurnikan, Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar. Ya, kalau jemaat di tempat ini, ya, rock di tempat ini di Magelang ini peduli sama kebutuhan kota, wow, Tuhan akan memurnikan dalam prosesnya dan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi ketika kita peduli sama keluarga kita, sama lingkungan, sama kota kita, masalah yang terjadi di kota kita, ya, itu yang namanya ibadah yang murni. Ya. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya serangkaian pertemuan seperti ini. Ini bagus, ya. Ini ada proses saling di sini kebersamaan untuk kita bisa bersekutu bareng-bareng, ya. Tapi pengertian ibadah yang sebenarnya jauh lebih luas, saudara. Salah satunya apa? Kepedulian. Ya. Saya punya cerita begini. Ada satu keluarga, ya, tahun mungkin sekitar 99, saya melayani satu keluarga di Sukabumi. Ya. Anaknya 7, 4-nya sakit jiwa. Ya. Keluarga ini belum percaya Tuhan. Latar belakang lain. Ya. Saya datang kunjungi keluarga ini.
Ya, coba ngajakin ngobrol sama anak-anaknya, tapi nggak nyambung kan? Nggak nyambung ya, stres ya, sakit jiwa ya. Sama salah satu anak dari si tante ini, saya pernah dilempar palu, saudara. Ya, tapi saya bilang sama tante ya, tante, seminggu sekali saya akan datang ke sini bermalam di rumah tante, nemenin anak-anak tante. Ya, ngomongnya gampang, saudara. Malamnya saya nggak bisa tidur. Ya, kalau kepala saya dipalu gimana? Waktu itu cuma besuk aja, datang kunjungan aja saya pernah dilempar sama salah satu anaknya. Ini coba-coba ya melayani, nemenin anaknya nginep di rumahnya. Ya, kalau tiba-tiba saya bangun dari sorga, ya, tugas belum selesai. Ya, tapi udah komit, saya datang. Ya, Tuhan menjaga. Ya, sampai suatu hari, ya setelah proses beberapa tahun, waktu saya datang ke rumah si tante ini lagi gendong bayi. Baru umurnya beberapa minggu aja. Saya tanya, tante, lucu banget nih anak, siapa namanya? Pilih. Kok bisa? Iya. Saya teringat sama kamu karena kamu baik sama kami. Ya, mungkin sekarang anaknya udah 23 tahun. Ya. Jadi kebaikan kita diingat, saudara. Ya, saya belum pernah ketemu lagi karena kan saya udah pindah ke Jakarta. Suatu hari kalau saya ketemu, nanti saya kirim fotonya. Gitu. Jadi saudara, itu yang namanya ibadah yang murni. Saya mau jujur, setiap kali saya pulang dari rumah si keluarga ini, padahal waktu datang tuh nggak selalu lagi semangat. Ya kalau lagi semangat gampang. Kadang-kadang lagi malas, tapi udah komit. Saya tetap datang. Besoknya ya, saya pulang dari rumah keluarga ini dengan semangat yang baru. Ya, ternyata itu cara Tuhan untuk menolong saya. Ya, ternyata itu cara Tuhan untuk buat apa ya? Saya selalu mengalami kebangunan rohani. Ya, ternyata ketika kita peduli sama orang, itu cara Tuhan untuk membangkitkan semangat kita. Yes. Ya, itu cara Tuhan untuk menolong kita. Ya, seringkali kita sering kegeeran. Kalau kita bantu orang, kesannya posisi kita lebih tinggi dari dia. Padahal bukan, itu cara Tuhan untuk menolong kita. Cuma kita gak punya mata iman untuk bisa melihat. Ya, tapi hari ini kita belajar sesuatu. Ya, saudara, itu yang namanya ibadah yang murni. Ya, kalau saudara peduli sama orang tua, saudara peduli kepada pemimpin yang ada di tempat ini, saudara peduli kepada saudara-saudara seiman, saudara peduli kepada kebutuhan kota yang ada di kota Magelang, itu yang namanya ibadah yang murni. Ya, mau saudara jemaat di tempat ini jadi berkat buat kota Magelang lebih daripada yang sudah dikerjakan? Yes, ya, karena mimpi Tuhan lebih besar. Ya, lihat masalah yang ada di kota. Kadang gereja nggak pegang data. Ada berapa banyak anak yang putus sekolah di kota Magelang. Nah, kita harus cari tahu supaya kita tuh doa tuh terarah, nggak hanya doa. Kita doa, Tuhan tolong nih banyak anak-anak muda nggak bisa sekolah. Bagus, tapi kalau kita bilang Tuhan, setiap tahun ada 500 anak putus sekolah di kota Magelang. Wah, kan tajam doanya. Ya, yang kena narkoba berapa banyak? Cari tahu. Ya. Yang bercerai di kota Magelang berapa banyak? Cari tahu. Kita doakan. Ya, saya dan istri saya beberapa kali diminta oleh kementerian untuk bikin alat. Kita sering kali nanya. Ya. Di Indonesia ini trennya makin naik. Ya. Tahun lalu udah sekitar 400.000 keluarga bercerai. Setiap tahun, ya, 5 tahun yang lalu sebelumnya sekitar 200 ribuan, sekarang 400 ribuan. Artinya keluarga-keluarga di Indonesia dihancurkan. Generasi kayak apa coba yang dihasilkan? Kalau 400.000 orang bercerai di Indonesia, ya, banyak anak-anak yang jauh dari orang tua, mereka pahit dengan kehidupan, ya kan? Ya. Akhirnya yang kecanduan narkoba makin banyak, putus sekolah makin banyak, itu jadi seperti lingkaran, ya, akan terus makin besar, saudara. Nah, kita gereja dipanggil untuk menjadi jawaban, jadi solusi. Ya, cari tahu, doakan, ya. Dan saya percaya kalau kita taat melakukan apa yang Tuhan mau, ya, artinya kita sedang melakukan yang namanya ibadah yang murni. Ya. Itu yang kedua. Coba kita lihat ekspresi ibadah yang ketiga di Ibrani. Ini ayat yang kita udah nggak asing, saudara. Kita baca Ibrani 10. Ibrani 10 ayat
Nah, mulai baca dari ayat yang ke-24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam kerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan di ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ekspresi yang ketiga adalah jangan jauh-jauh dari ibadah saling. Ya, kita nggak mau hanya sekedar kumpul-kumpul satu arah, tapi kita mau banyak saling mendoakan, saling membangun, saling nguatin, saling mendorong. Tanya kamu punya impian apa, tanya kamu punya masalah apa, saya mau doain. Kamu punya impian apa, saya akan bantu kamu. Nah, itu yang namanya ibadah yang saling. Yang menjelang hari Tuhan, kita harus semakin giat melakukan ibadah yang banyak saling. Ya, karena tantangan ke depan pasti tidak lebih mudah. Ya, tapi gara-gara kita saling nggak jadi masalah. Ya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, jadi saudara biasakan kalau datang mungkin hari Minggu atau setiap saudara bertemu di komsel, tanya. Ya, jangan sampai kita cuma ketemu udah, ya. Sepertinya dekat tapi enggak. Harusnya tanya, ada yang mau didoain apa? Ya. Atau kamu lagi punya harapan apa ke depan? Tanya, itu kan saudara-saudara kita. Ya. Saya pernah tanya di kontak person HP saya. Waktu itu saya pernah, waktu di kontak itu ada sekitar 500 orang. Saya tanya loh, saya lagi belajar mendoakan orang. Kamu mau didoakan apa? Yang jawab 200 orang. Ya, ada yang minta didoakan untuk pengen punya rumah, ada yang minta didoakan untuk biaya pendidikan anaknya, ya. Ada yang minta didoakan supaya hubungan dia dengan pasangan bisa lebih baik, ya. Ada yang minta didoakan supaya orang tuanya yang lagi sakit bisa disembuhkan, ya. Dan rata-rata dari 200 orang itu nanya balik, kalau kamu mau didoakan apa? Ya, artinya ada ratusan orang yang mendoakan kita, saudara. Ya, makanya kita jangan gear kalau hari-hari ini hidup kita lebih baik, karena ada banyak orang yang mendoakan kita. Tapi dimulai dari kepedulian kita, tanya kebutuhan mereka mau didoakan apa. Ya, mau saudara? Yes. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang peduli satu dengan yang lain. Amin. Ya, banyak saling. Ya, karena saya percaya kalau kita banyak saling, wow, itu buah-buah ya kehidupan kita tuh akan jadi berkat, ya, terasa oleh dunia. Ya, kita betul-betul jadi garam, jadi terang dimanapun kita berada. Ya, ada satu tempat di Italia namanya Toseto. Aku pernah baca satu buku. Itu umur orang-orang di situ itu panjang-panjang, saudara. Diteliti, ya. Terus dilihat perbedaannya dengan kota atau desa-desa sebelahnya. Ternyata nggak ada banyak beda, makanannya sama. Ya, spaghetti, makanannya kan gitu. Pizza, gitu kan, sama makanannya. Bahasanya sama. Yang membedakan, saudara, yang Toseto ini banyak saling. Daerah ini udah seperti keluarga. Satu daerah kan udah seperti keluarga. Tukar-tukaran, ya, masak pertama di rumah si A, nanti besok-besok di rumah si B, besok-besok di rumah si C. Ini mereka bahagia karena banyak saling, makanya umurnya panjang-panjang. Ya, mau saudara banyak saling di jemaat ini? Ya, nah itu yang namanya ibadah. Yang keempat, yang terakhir, kita lihat di Markus 7. Markus 7 ayat 7. Markus 7 dari ayat yang ke-6. Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari padaku. Ya, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Jadi garis bawahi, padahal hatinya jauh dari padaku. Ya. Jadi saudara, ekspresi ibadah yang keempat adalah hati kita melekat sama Tuhan.
Ya, jadi satu hari kalau ada yang nanya, ibadah itu apa? Aku melekat sama Tuhan, aku makin karib sama Tuhan. Itu ibadah. Ya, karena belum tentu kita kadang-kadang suara kita lantang memuji Tuhan, belum tentu hati kita melekat loh. Ya, tapi kalau hati kita melekat, nah itu yang namanya ibadah. Saya percaya saudara, kalau hubungan kita dekat sama Tuhan, ya, banyak kepercayaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ya, semua hal-hal terbaik lahir dari hubungan yang dekat sama Tuhan. Ya, makanya kalau kita baca di Wahyu pasal yang kedua, ya tentang jemaat di Efesus, mereka bilang kehilangan kasih yang mula-mula itulah kejatuhan. Ya, karena ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula sama Tuhan, muncul kan macam-macam kejahatan. Muncul akhirnya kita kasar dengan orang-orang sekeliling kita, ya kan? Kita melakukan tindakan-tindakan yang gak berkenan. Ya. Kalau hati kita lagi melekat sama Tuhan, ya pasti kita jauh kan dari tindakan-tindakan tersebut. Ya, jadi saudara, pastikan ya setiap kita memiliki hubungan yang semakin hari ya, dipenuhi oleh rasa lapar dan haus akan Tuhan. Ya, hati ya, yang dipuaskan oleh kebenaran. Ya, firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, mereka akan dipuaskan. Ya, jadi milikilah hubungan yang melekat sama Tuhan. Ya, karena itulah yang namanya ibadah. Ya, yang pertama apa saudara? Ekspresi ibadah ada apa? Yes, ibadah yang sejati itu perubahan pola pikir yang membuat kita mengalami perubahan hidup. Yang kedua, ibadah yang murni, ya, punya kepedulian. Yang ketiga, ibadah saling. Yang keempat, melekat sama Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri, saudara.